sobat, pastinya kalian yang ngeklik video ini adalah orang-orang yang penasaran banget sama beasiswa Bank Indonesia. Kalian ada di video yang tepat, karena hari ini aku, Aulia, dan dua teman aku yaitu Haidar dan Hani akan menjelaskan mengenai beasiswa Bank Indonesia. Di video kali ini kita bakal bahas 3 hal. Yang pertama adalah apa sih beasiswa Bank Indonesia dan apa itu Genbi. Yang kedua adalah gimana caranya kita bisa masuk dan keterima jadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan yang ketiga, pengalaman selama menerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke topik yang pertama, yaitu apa sih beasiswa Bank Indonesia. Sesuai dengan namanya, beasiswa Bank Indonesia adalah beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada mahasiswa dan mahasiswi terpilih yang ada di universitas yang terpilih juga. Nah, beasiswa ini merupakan salah satu program sosial dari Bank Indonesia di bidang pendidikan. Selanjutnya, beasiswa dari Bank Indonesia ini terdiri menjadi 3 jenis. Yang pertama ada reguler, unggulan, dan juga vokasi. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan syarat dan juga perbedaan di bagian bantuan keuangan atau bantuan finansial. Nah, bagi teman-teman yang penasaran apa sih bedanya lebih jauh, kalian bisa langsung follow Genbi IPB atau juga TikTok Genbi IPB atau buka websitenya Generasi Baru Indonesia. Di sana udah sangat jelas terpampang. Oke, selanjutnya apa sih Generasi Baru Indonesia atau Genbi? Tadi kan disuruh buka websitenya, tapi itu apa ya? Jadi Generasi Baru Indonesia adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yang dinaungi oleh Bank Indonesia pastinya. Nah, di dalam Genbi ini kita bukan hanya menerima bantuan finansial, namun juga dipersiapkan untuk menjadi agent of change, frontliner dari Bank Indonesia yang memberitahukan mengenai info-info terupdate kebijakan-kebijakan Bank Indonesia dan juga dipersiapkan untuk menjadi future leader atau pemimpin masa depan. Oke, segitu dulu penjelasan singkat mengenai beasiswa Bank Indonesia dan juga Genbi. Selanjutnya ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tips and trick gimana nih supaya bisa dapat beasiswa Bank Indonesia. Nah, kalau gitu kita langsung aja dengerin pengalaman dari dua teman kita, yaitu Hani dan Haidar. Oke, let's do it! Nah, tips yang pertama, kamu harus make sure untuk perhatiin persyaratan ya kayak IPK, CV, motivation letter, surat rekomendasi beasiswa, nilai TOEFL. Pokoknya make sure jangan sampai ada yang kelewat ya. Nah, untuk CV, make sure kamu buat CV kamu tuh semenarik mungkin, highlight semua prestasi dan semua kegiatan organisasi yang pernah kamu alamin. Nah, khusus untuk motivation letter, kamu harus buat motivation letter kamu itu juga semenarik mungkin. Pokoknya intinya harus jelas ceritain siapa kamu, sifat tujuan kamu di kegiatan organisasi dan kegiatan sosial, cita-cita dan tujuan hidup kamu, dan apa sih cara-cara kamu yang udah kamu lakuin untuk mencapai semua tujuan-tujuan yang kamu lakuin itu. Terus kasih tahu juga nih alasan kenapa kamu yang harus kepilih jadi penerima beasiswa, dan kasih tahu juga kontribusi apa yang bakal kamu kasih dan inovasi apa yang kamu punya untuk Genbi. Nah, kalau semua persyaratan tersebut udah lengkap, jangan lupa disubmit ya. Make sure jangan melewati deadline pendaftaran. Nah, teman-teman udah dicatat dong ya tips and trick dari Kak Hani. Selanjutnya kita mau dengerin juga tips and trick dari Haidar yang 3 bulan lalu baru masuk nih ke Genbi. Jadi pasti fresh banget nih ya tips and tricknya. Yuk lanjut aja. Jadi kenalin dulu teman-teman, nama gue Haidar Nabil, mahasiswa agribisnis IPB angkatan 56. Alhamdulillah sekitar 3 bulan yang lalu tuh keterima di Genbi IPB di beasiswa unggulan gitu. Oke, jadi pertama itu tuh kita mau bahas tentang tips dan trik buat masuk dari Genbi dari awal seleksi berkas. Nah itu tuh gimana aja sih? Nah ini jadi gue mau cerita dulu nih. Jadi dulu itu gue udah ngincar banget beasiswa Bank Indonesia. Gue tuh udah coba cari-cari informasinya. Nah itu tuh pertama gue tuh mulai ngumpulin niat dulu gitu. Jadi kan kita kan sebelum ngelakuin sesuatu yang susah kan harus mengumpulkan niatnya dulu dan motivasinya kenapa kita perlu melakukan itu gitu kan. Jadi pertama itu tuh gue inget banget pas lagi gue mau UAS, gue itu tuh cari-cari informasi tuh tentang beasiswa Bank Indonesia karena gue sendiri memang salah satu minat gue adalah karena gue mahasiswa PM juga. Jadi gue minat di ekonomi yang secara makronya moneter gitu loh, dan Bank Indonesia kan salah satu aktornya juga begitu dalam ekonomi gitu ya, ekonomi di Indonesia. Nah jadi pertama banget itu gue nonton podcast yang ngundang ketua Genbi periode sebelumnya, sebelum periode Karevi, yaitu 2019-20 ya. Nah di situ tuh gue bener-bener dapet motivasi untuk masuk Genbi dan makin yakin mau fight banget karena fasilitasnya banyak banget.
apalagi kalau offline ya, karena sekarang kan disayangkan banget ya sekarang lagi online gitu. Jadi ada ya walaupun sebenarnya nggak terlalu banyak yang berkurang, tapi banyak banget sih experience yang kayak jauh lebih kita bakal dapetin kalau offline gitu. Jadi misalnya waktu itu gue nonton kayak kakaknya aja tuh bilang dia itu tuh berasa di surga gitu loh. Itu bener yang sampai sekarang gue masih inget gitu. Jadi anak BNB tuh katanya kayak gitu perumpamaannya gitu, karena dia sendiri merasakan manfaatnya yang sangat wah gitu. Misalnya dari pertama aja kan kita itu kan dikasih leadership camp gitu, dan itu tuh dia itu tuh bener-bener pokoknya seru banget deh kalau itu offline tuh. Jadi kita tuh ngumpul bareng-bareng dan nggak cuma sesama IPB doang, tapi dari kampus lain, dan pematerinya juga kece-kece parah sih gitu. Dan ya pokoknya seru dah, kayak keluar bareng dan belajar bareng juga gitu, dan mengembangkan diri bareng-bareng juga, dan ya nambah temen juga gitu. Itu sih salah satu poin penting dari podcast saya waktu itu. Jadi lebih ke buat nambah motivasi aja sih gitu. Nah terus selanjutnya kan ada seleksi berkas gitu ya. Seleksi berkas itu gue tuh dulu dapat informasinya tuh dari Ditmawa. Jadi kita tuh selain harus follow IG Genbi, harus update juga di IG Ditmawa gitu ya. Nah ini tuh memang fase yang harus melawan mager banget gitu. Karena tuh di kali ini tuh gue sangat ngerasa kayak gue tiba-tiba ada motivasi dan tiba-tiba besoknya nggak ada motivasi gitu. Jadi kadang-kadang gue tuh harus ada suara dari diri sendiri buat ngedorong lagi gitu loh. Ayo jangan males, ayo kumpulin berkasnya gitu kan. Nah, habis itu paling susah itu tuh pas lagi motivation letter sama career path gitu. Nah jadi kebetulan alhamdulillahnya bapak gue itu kan memang orang banker gitu. Jadi dia tuh cukup ngerti gimana dunia banker dan kira-kira tuh flow-nya atau career path-nya itu gimana sih kalau dalam banking gitu. Dulu bapak gue tuh di bagian treasury gitu, jadi memang yang salah satu divisi yang sangat banker banget gitu istilahnya. Jadi dia cukup paham lah gitu. Jadi alhamdulillah gue cukup aman kayaknya di situ. Gue nggak clueless banget di career path-nya. Jadi gue nulis jadi gue dapat ide dari bapak gue juga, tapi gue kembangkan lagi dan tentunya gue translate ke bahasa Inggris ya, karena gue kan unggulan. Jadi memang harus semuanya bahasa Inggris gitu. Nah terus kalau selanjutnya itu tuh Motlet ya. Jadi Motlet itu tuh teman-teman, kalau kata gue, saran gue yang belum bikin Motlet, coba minta ke teman-teman lain yang Motletnya tuh udah lolos gitu misalnya. Kalau gue tuh dulu tuh minta ke temen yang lolos ke yang top banget, yang Excel level gitu. Jadi gue mikir ya udahlah, pasti ini benar-benar Motlet yang udah paling top, paling bener lah gitu. Nah terus kita selanjutnya langsung ke wawancara ya, karena step selanjutnya itu tuh langsung wawancara kalau di tahun gue ya. Jadi kalau pas wawancara itu pasti ya memang harus ada persiapan gitu ya. Jadi paling utama tuh menurut gue, teman-teman tuh cari teman dulu buat sama-sama berjuang gitu. Jangan malah kalau teman-teman ngelihat ada orang yang dikenal atau sesama sekelas gitu, pas di lulus seleksi berkas, jangan malah dijadiin saingan gitu, karena itu kan gak baik juga gitu ya. Jangan malah kita tuh jadi ogah buka suara buat belajar bareng sama mereka gitu. Kita tuh pokoknya ya jalin kerjasama lah, jalin pertemanan gitu. Kan enak kan kalau kita belajar bareng daripada kita belajar sendiri, mumet juga kan lama-lama kayak ngafalin ini itu. Dan ya lulus juga lah, ya together is better lah gitu kan, kayak moto di asrama gitu. Together to be better ya. Iya gue dulu tuh latihan tuh sampai berapa kali gitu, pokoknya ya banyak banget lah poinnya harus dihafalin. Tapi itu intinya tuh memang, pokoknya intinya itu tuh pelajarin A sampai Z tentang Bank Indonesia. Sekali lagi gue ulang ya, pokoknya pelajarin A sampai Z tentang Bank Indonesia gitu. Itu yang memang harus ditekan banget. Nah terutama tuh dasar-dasarnya, konsepnya dan produknya gitu. Dan coba latihan wawancara, mau itu sama diri sendiri, lihat di cermin atau lihat di kamera kayak gue sekarang ini, atau misalnya nanti sama temen, atau mungkin kalau susah cari temen buat wawancara bisa sama adiknya atau sama orang tuanya gitu. Mohon maaf kalau ada suara background ya, ini gue lagi di outdoor.
Oke, jadi kalau buat tips dan trik buat wawancara dari gua itu yang utamanya itu adalah pasti kitanya latihan dulu gitu ya. Nah, jadi tapi poin penting yang harus gua tambahin lagi di sini, jadi berkas yang kita kasih itu di seleksi berkas itu tuh jadi tanggung jawab kita, dengan maksud di mana nanti pewawancara itu tuh bakal menanyakan hal-hal yang kita udah masukin di situ gitu. Jadi di sini gue sempet ngelihat beberapa meme atau beberapa hal-hal gitu di internet, ternyata tuh ada aja orang yang suka over exaggerate atau melebih-lebihkan sesuatu di CV-nya gitu. Nah itu tuh bakal skakmat banget kalau di sini gitu, karena gue sangat merasakan gue tuh diminta pertanggungjawaban banget sama apa yang ditaruh di CV gue gitu. Misalnya gue ada waktu itu contohnya gue tuh jadi finalis di lomba, terus gue disuruh ceritain itu prosesnya gimana, itu idenya tentang apa gitu. Jadi itu tuh gue tuh sampai buka-buka lagi tentang lomba gue yang gue ikutin waktu itu. Padahal sebenarnya walaupun sangat mager ya buka kayak gitu, kan sedih ya ngeliat berkas-berkas lomba atau usaha kita yang tapi belum membuahkan hasil gitu kan ya, tapi apalah yang nggak buat Genbi gitu ya nggak sih. Oke, jadi intinya ya nggak boleh kibulat lah ya yang teman-teman taruh di CV gitu ya, harus sejujur mungkin, karena nanti bakal backfire atau jadi senjata makan tuan juga buat teman-teman gitu. Nah, tapi kalau secara umum kalau wawancara itu di Genbi itu tuh biasa itu ada 2 pewawancara. Pertama itu tuh dari psikolog dan juga dari orang BI gitu. Nah tapi kalau di gua alhamdulillahnya cuma ada dari psikolog gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang Bank Indonesia itu tuh di psikolognya gitu. Nah gua nih kurang tahu kalau tahun ini gimana, tapi pokoknya kalau nanti ada orang Bank Indonesia itu dia tuh akan menanyakan tadi semua hal A sampai Z dari 0 sampai 100 tentang Bank Indonesia gitu. Jadi pokoknya dipahami aja, lebih ke dipahami, jangan dihafali gitu tentang Bank Indonesia gitu ya. Nah, udah dicatat kan ya, apa tips and tricks dari Haidar? Bener banget tuh teman-teman. Jangan sampai kalian melebih-lebihkan CV kalian, karena harus dipertanggungjawabkan dari apa yang semua kita tulis. Nah, tadi kan Haidar cerita kalau Haidar itu diwawancara sama psikolog aja nih. Nah, kalau misalnya itu kita mau denger lagi tips and tricks dari Kak Hani yang juga diwawancara oleh perwakilan dari Bank Indonesia. Jadi, let's go! Jadi tahap wawancara ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian seleksi beasiswa Bank Indonesia. Nah, untuk interviewer sendiri adalah dari pihak Bank Indonesia dan dari psikolog. Nah, tapi kira-kira apa sih yang bakal ditanya sama interviewer? Intinya sih interviewer itu pengen tahu lebih dalam tentang diri kita dan ngulik semua yang udah ditulis di CV dan motivation letter. Selain itu, karena beasiswa ini merupakan beasiswa yang bakal dikasih sama BI, sebagai calon penerimanya nih, kita juga harus tahu dong apa itu tugas, kebijakan, wewenang, dan kebijakan BI, terutama kebijakan yang up to date saat ini. Kita juga harus tahu siapa sih gubernur BI dan siapa-siapa aja pejabat-pejabat yang menjabat di BI, kayak asisten dewan gubernurnya itu siapa. Kemudian sebagai calon anak Genbi juga kita harus tahu nih apa itu Genbi, kapan berdirinya Genbi. Nah intinya interviewer itu sih pengen tahu sejauh apa kamu mengenal BI dan Genbi. Nah terakhir nih, apa sih tips and trik wawancara? Yang pertama, pokoknya harus percaya diri dan be yourself. Jangan gugup dan panik, pokoknya santai aja tapi tetap terarah dan percaya diri. Yang kedua, kamu jangan lupa belajar. Pokoknya belajar di sini maksudnya adalah baca-baca aja tentang beasiswa Bank Indonesia. FYI, semua informasi ini bisa didapat jelas dan lengkap di website BI ya. Dan terakhir, jangan lupa minta restu kedua orang tua. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu apa sih pengalaman dan juga apa yang udah kita dapat nih sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Lanjut langsung aja kita dengerin testimoninya dari Haidar dan Hani. Pengalaman selama menjadi Genbi PB itu pastinya seru banget, karena sebagai anak Genbi kita jadi bisa ikut acara-acara eksklusif yang diadain sama BI, dimana narasumbernya nggak tanggung-tanggung loh dari gubernur BI-nya langsung. Nah nggak cuma itu aja, kita juga dapat pelatihan soft skill kayak leadership dan creative writing. Nah itu sebagai anak Genbi kita juga punya tanggung jawab nih buat bikin acara sosial yang punya impact besar ke society. Nah biasanya di acara-acara sosial itu dibagi ke beberapa bidang. Di antaranya ada bidang edukasi, kesehatan, dan lingkungan. Seru banget kan? Pengalaman selama jadi Genbi IPB. Jadi memang alhamdulillah banget ya jadi Genbi IPB itu tuh memang rezeki banget buat gua dan teman-teman gua se-Genbi yang sebelumnya kita sama-sama belajar bareng gitu.
Jadi itu tuh memang impactful banget. Gue tuh sangat berasa bisa give back atau balas budi ke orang tua. Dimana gue tuh kayaknya udah merepotkan mereka banget, terutama selama 2 semester pertama atau pas PPKU gitu kan, uang kuliah gue cukup besar gitu. Nah, dan ya sebenarnya karena golongan UKT gue yang cukup tinggi gue juga nggak terlalu nyangka sih bisa dapat beasiswa begitu. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih Bank Indonesia, terima kasih Genbi gitu. Terus kedua, jadi punya financial freedom juga nih gue yang lebih luas alhamdulillah. Jadi artinya itu tuh gue bisa mulai nabung dan investasi juga gitu. Nanti kalau investasi bahasa bisa di waktu yang lain ya, bisa dari webinar dari Genbi juga ya, teman-teman jangan lupa ikut ya. Nah terus kalau selanjutnya itu juga alhamdulillah gue juga jadi bisa ke Bogor juga dong, karena orang tua jadi lebih luasa tentang biaya. Oke teman-teman, kita udah ada di penghujung video. Pasti teman-teman semua udah dapetin informasi mengenai apa sih beasiswa Bank Indonesia, apa itu Genbi, tips and trick waktu seleksi berkas, dan juga pas waktu wawancara, sampai pengalaman kita selama ada di Genbi, khususnya Genbi IPB ya. Nah, aku mau samarin beberapa tips and trick dari Haidar dan juga Hani nih. Yang pertama adalah seleksi berkas. Pertama sih ngumpulin motivasi ya kalau dari Haidar, supaya kita benar-benar semangat ngumpulin berkasnya. Dari Hani kita harus ngumpulin apa aja nih, kan tadi udah disebutin sama Hani. Kalian juga bisa lihat langsung Instagramnya Genbi IPB, di situ ada link juga supaya bisa buka apa persyaratannya. Mungkin kalau yang mau daftar batch selanjutnya bisa banget supaya mempersiapkan di awal, karena beberapa dokumen kan nggak bakal berubah ya. Contohnya tuh biasanya CV, terus juga motivation letter, terus juga career path. Nah, itu kan beberapa yang ada terus ya setiap pembukaan beasiswa baru. Jadi kalian bisa bersiap dari sekarang supaya nggak buru-buru. Terus selanjutnya pas lagi wawancara juga jangan lupa untuk baca website Bank Indonesia, karena kan kita juga dipersiapkan menjadi frontliner, yaitu orang-orang yang membagikan informasi atau mengedukasi sekitar kita mengenai kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Jadi dimulai dari beasiswa ini kalian udah dilatih untuk jadi frontliner. Kalian layak nggak jadi frontliner? Nah ini dilatih pas lagi wawancara. Oke, terus selanjutnya juga pasti kalau wawancara jadi diri kalian sendiri. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan drop pertanyaan kalian di kolom komen di bawah. Nanti kita usahain untuk dijawab. Kalau enggak, kalian juga bisa DM ke Instagram kita, ke Genbi_IPB, atau juga ke TikTok kita. Boleh mampir di mana aja di sosial media kita, dan juga jangan lupa di follow atau di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate mengenai Genbi IPB. Oke, see you next time and stay tuned teman-teman.